Jadi judul kita punya bacaan ini di sini adalah How Sin Made Perfect, ya. How faith is made perfect, How faith is made perfect. Bagaimana iman dijadikan sempurna, ya. Oke. Mari kita baca sama-sama. Jadi ini bagaimana cara kita menyempurnakan, karena iman kan bertumbuh kan, kita tahu kan, from faith to faith di Roma 1 ayat 17, toh. Lalu dibilang ini. Expulsion ini, dong ya, kita udah lupa apa ini expulsion. Mana katanya? Expulsion ini pengusiran, pengeluaran dengan paksa. Dibilang, jadi pengeluaran dosa ya. Nah, expulsion itu pengusiran, pengeluaran dengan paksa, diusir gitu ya. Nyah, itulah expulsion. Ya. Oh, ayatnya belum. Yakobus 2:17, iman itu kalau nggak ada perbuatannya, betul? Itu adalah mati, ya, nggak ada apa-apanya. Oke? Nah, dibilang pengusiran dosa, ya, the expulsion of sin, pengusiran dosa ini adalah, atau kita bilang saya nggak berdosa atau berhenti berdosa, boleh kan? Ini adalah perilaku dari jiwa itu sendiri. Artinya kalau kita masih ada dosa terus, betul? Di dalam diri kita, karena jiwa kita nggak pernah usir, betul? Setuju itu, Mem? Ya. Jadi kalau masih ada di dalam, karena jiwa itu nggak pernah lakukan untuk mengusir atau mengenyahkan dosa itu. Ya. Nah, mari kita lihat lagi ya. Dalam kebutuhan yang besar, jiwa menangis, ya, akan kuasa yang keluar dan lebih tinggi dari itunya sendiri, ya. Dan melalui pekerjaan operasi Roh Kudus, ya, ada kuasa yang mulia dari jiwa yang akan mengisi dengan jiwa, dengan kekuatan untuk menghancurkan belenggu dosa. Wow. Itu dia. Ya. Jadi kita dibilang di sini, ketika dosa ada di dalam, kira-kira jiwa kita menangis nggak? Karena kuasanya nggak mampu kita, betul? Kita selalu kalah dengan dosa itu sendiri. Betul atau ada yang menang? Bagaimana, saudara? Kalau misalnya kita nggak tahu grace, nggak ada ini, apakah ada yang pernah menang? Atau dikalahkan terus? Karena kuasanya itu adalah lebih tinggi dari jiwa itu sendiri, betul? Ya. Lalu dibilang, dan melalui pekerjaan Holy Spirit, ada kuasa yang lebih mulia, ya. Ada kuasa pikiran yang lebih mulia yang akan masuk, ya, dengan kekuatan untuk melepaskan, ya, break away the bondage of sin, atau belenggu dosa ini dilepaskan. Jadi walaupun kuasa di dalam nggak bisa, ada harapan nggak, Itin, untuk dilepaskan dari belenggu dosa? Ada harapan nggak kalau misalnya kuasa di dalam itu memang lebih besar dan lebih tinggi? Tapi kalau ada kuasa Holy Spirit, ada harapan nggak untuk lepas? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan, betul? Mama bisa lihat, Mah. Jadi kuasa di dalam itu memang besar sekali, lebih tinggi dari kita. Kita akan otomatis selalu ikuti apa yang salah. Tetapi dibilang ada operasi Roh Kudus ini buat kita punya
kita ada kuasa yang lebih tinggi, lebih mulia, ya, untuk dipenuhi dengan kekuatan, untuk menghapuskan, untuk melepaskan, merusakkan belenggu dosa. Oke, ada harapan. Iya, ada harapan. Kalau misalnya kita sendiri, misalnya kita pemarah, nggak bisa kan kita keluar dari sikap itu, mah? Betul? Iya. Jadi sebenarnya kan orang itu bisa lawan semua dengan Roh Kudus. Betul. Roh Kudus adalah orang pendiri itu yang dia sungguh luar biasa untuk membuat orang menyebutkan. Orang yang diri ini kadang-kala ada Roh Kudus berbisik, orang lawan itu, orang nggak mau ikuti yang itu. Suara atau kata hati kan itu yang ada orang yang menegur orang kan. Betul sekali, Mem, itu dia. Bisa ya, Mem? Jadi kalau pengenyahan akan dosa itu, dosa bisa nggak ada dalam diri kita karena kita sendiri pilih untuk kerjasama sama Roh Kudus. Karena dibilang Roh Kudus bukan yang usir dosa itu loh, kita yang usir itu melalui kuasa Roh Kudus. Itu dia. Ya. Mari kita lanjut ya. Ketika manusia berserah kepada Kristus, pikirannya akan di bawah kontrol hukum. Dan itu adalah hukum kerajaan yang akan menyatakan bebas kepada setiap tahanan. Betul? Tahanan dosa kan tadi? Hanya dengan bersatu dengan Kristus, manusia bisa dibebaskan dari belenggu dosa tadi kan? Wow, ini loh salah satunya. Artinya kalau kita masih terbelenggu dengan perasaan, masih terbelenggu dengan keadaan, masih terbelenggu dengan dosa-dosa yang kita simpan-simpan, artinya kita belum bersatu dengan Kristus. Kita masih dibelenggu sama dosa itu, betul? Setuju? Jadi ini dia punya tolak ukur, saudara-saudara. Hanya penyerahan kehendak kepada Kristus, manusia boleh dikembalikan menjadi manusia yang sempurna. Artinya tanpa lakukan kehendak Tuhan, kita enggak akan pernah bisa menjadi sempurna. Dosa hanya bisa menang hanya dengan merusak dia punya kebebasan jiwa. Dosa itu menang karena kita dirusak loh kebebasan memilih kita. Kita dipaksa untuk layani apa sesuatu kan? Jadi hamba kan? Kalau hamba ada kebebasan memilih atau bilang apa kata tuannya? Apa kata tuannya kan? Tapi dibilang waktu tuh kita bersatu sama Kristus, kita jadi orang yang bebas sekarang, bukan hamba lagi. Bisa? Jadi dibilang, dosa itu cuma bisa menang karena dosa selalu rusak, bahwa sebenarnya ada kebebasan memilih. Bisa ini, saudara-saudara di Zoom? LT bisa lihat ini? Mukanya? Om Jeffrey? Bisa deh, bisa. Puji Tuhan. Ya? Artinya dosa nggak akan terima kasih ya. Artinya dosa nggak akan pernah bisa menang karena kita tahu ada pilihan, betul? Kalau saja kita tahu ada hak memilih, dosa nggak akan pernah bisa menang. Setuju? Jadi dibilang di sini, Mam, dosa ini bisa menang hanya dengan dia hancurkan kebebasan memilih jiwa. Jadi dia nggak kasih hak memilih gitu loh sama kita. Jadi kita kayaknya cuma satu pilihan, mau layani ini terus. Artinya dosa nggak bisa menang, nggak akan pernah bisa menang kalau manusia tahu dia sebelum melayani dosa ada hak memilih. Bisa itu lihat itu? Betul deh, ya. Kunci loh saudara-saudara. Jadi kita punya kekalahan itu
karena kita nggak tahu, ataupun tahu nggak mau digunakan hak memilihnya. Bisa itu, saudara-saudara? Jadi kalau saya sekarang masih di dalam penjara dosa, itu karena kita dosa sudah hancurkan kita punya hak pilih, kan? Kayaknya nggak ada hak pilih. Inilah yang harus dilayani. Padahal ada hak pilih. Kamu bisa nggak layani itu? Waktu kita pilih itu, dosa saya nggak mau. Betul? Itulah operasi Roh Kudus mulai bekerja untuk kasih kekuatan kita lakukan yang benar, kan? Bukan kekuatan kita, saudara-saudara. Itu dia. Kamu sadar nggak kamu punya keberdosaan? Sadar nggak kita, saudara? Ya. Apakah kamu sudah merasa menganggap dosa itu hina? Ini dua hal yang harus dicapai, saudara-saudara. Pertama, sadar betapa kita poor in the spirit. Yang kedua, kita harus lihat betapa jijiknya dosa. Boleh ini? Iya, bisa deh. Lalu, ingatlah bahwa kebenaran Kristus adalah milik kamu kalau kamu mau ambil. Wow. It's yours. Kalau kamu mau ambil. Apakah kamu nggak bisa lihat apa fondasi yang kuat yang diletakkan di bawah kaki kamu ketika kamu bisa terima Kristus? Coba kita renungkan ini ya. Kalau kita terima Kristus, Kak Chen, fondasinya kuat sekali, Kak Chen. Betul, Kak Chen? LT? Iya. Karena apa, LT? Bapak sudah terima persembahan anaknya yang sudah sempurna sebagai perantara untuk dosa-dosa dunia. Kalau saja kita pilih, saudara-saudara. Kalau saja kita pilih. Itu aja. Iman yang benar, yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Kristus, akan memanifestasikan penurutan kepada seluruh hukum-hukum Tuhan. Di dalam seluruh zaman ada orang-orang yang menyatakan coba kita mulai. In all ages there have been those who claim a right. Oh, gini. Jadi di segala zaman ada orang-orang yang bilang saya ada hak jadi pengikut Tuhan gitulah. Saya pengikut Tuhan. Dibilang, tapi mereka meremehkan beberapa dari dia punya perintah. Artinya perintah harus semua atau sebagian? Semua. Tetapi Alkitab menyatakan pekerjaan tanpa iman, pekerjaan iman, dengan pekerjaan iman bisa jadi apa? Perfect. Itu dia. Dan tanpa works of obedience, faith itu kita punya faith mati. Artinya kalau kita punya buah nggak menurut, pilih yang salah, lama-lama kita nggak akan pernah beriman lagi sama Tuhan. Kita akan pergi tinggalkan Tuhan Yesus, betul? Setan percaya dan gemetar. Dia bekerja karena dia tahu waktunya sangat singkat. Apakah umat Tuhan kayak saya akan nggak ini? Kita percaya nggak, gemetar nggak dengan keadaannya, tapi kita nggak pernah works. Apakah setan juga ada faith and works yang palsu, Kak Jen? Iya, ada. Bagaimana dengan umat Tuhan, Dang? Apakah faith
fruitnya, ada buah works-nya atau enggak. Karena dia tahu apa? Karena dia tahu waktunya singkat. Karena dia belajar nubuatan, Kak Chen. Iya, dia belajar. Belajar yang paling rajin setan, kan? Dia akan, dilihat ini, aduh ngeri banget. Dia akan datang dengan dia punya kuasa. Ya, kuasa yang besar dalam pekerjaan jahatnya. Sesuai apanya, Kak Chen? Imannya siapa, Kak Chen? Imannya setan ya. Nih. Iya, Kak Chen. Dia belajar. Waktunya udah singkat. Waktu untuk memusnahkan lebih harus sungguh-sungguh dari kemarin. Ini loh setan. Wow. Umat Tuhan terus dalam posisi yang enggak konstan. Bagaimana kita mau kalahkan musuh setan kalau kita selalu enggak berkomitmen terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara? Apakah kita percaya yang kita pelajari benar? Setan aja percaya ini, saudara-saudara. Waduh, benar semua ini pelajarannya. Waduh, tinggal sedikit. Waduh, umat Tuhan sudah semakin mengerti kebenaran. Dia percaya itu semua. Dia percaya, dia gemetar, dia bekerja, dia lakukan pekerjaannya karena dia tahu waktunya tinggal sedikit. Apakah umat Tuhan sekarang tahu waktunya sisa sedikit, tapi pekerjaannya nol? Lalu dia bilang ini, Kak Jen, tetapi Mrs. Wade bilang, tetapi umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan enggak support, enggak ada dia punya, enggak mendukung mereka punya pengakuan iman dengan mereka punya pekerjaan, sedangkan lawannya iblis, dia ada iman yang salah juga dan ada works-nya, Kak Jen. Bisa kalahkan, Kak Jen, orang-orang yang faith without works, Kak Jen? Aduh. Nggak bisa. Mereka ini ya, mereka percaya waktunya singkat ya. Mereka percaya, oh waktunya mana? Midnight, udah midnight ini. Oh iya, Rusia ini. Percaya itu bukan Rusia. Sekarang spiritual, ngerti. Waktunya singkat, ngerti. Menjelaskan, mantap. Betul? Tetapi hanya meraih, ya. Tunggu ya. Dia bilang, namun memegang, meraih dengan begitu semangat hal-hal dunia. Bagaimana ini? Tahu waktunya singkat semuanya, tapi pegang hal-hal dunia. Betul? Sama seperti dunia ini mau berdiri 1000 tahun lagi. Wow, itu saya bilang, Kak Cek. Iya, betul. Masih invest something di dunia ini. Katanya sudah mau berakhir. Kenapa masih invest sesuatu di dunia ini? Apa sih rencana kita? Mau ke surga atau mau kemana? Lalu dia bilang, kamu percaya nggak? Waktu sudah sangatlah, waktu dari segala sesuatu sudah dekat. Dan pemandangan peristiwa-peristiwa dari dunia ini sedang dengan cepat sedang mau tertutup. Kalau iya, tunjukkan kamu punya iman dari perbuatan-perbuatan kamu. Karena seseorang akan tunjukkan apa iman yang sebenarnya dia miliki. Dari perbuatan kita, saudara-saudara, kita bisa tunjukkan kita ada iman apa yang kita miliki. Dan inilah bagaimana iman kita jadi sempurna. Karena kita tahu kita punya apa? Hak pilih untuk nggak buat yang salah. Betul?
Walaupun setan selalu rongrong karena dia tahu waktunya sudah dekat, betul? Setan rongrong, waktunya sedekat. Saya akan redouble, saya punya effort untuk saya ganggu Kak Chen. Ganggu Geidi, ganggu semua umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh. Tapi kita nggak perlu dikalahkan oleh gangguan setan itu karena kita punya hak memilih, saudara-saudara. Dan dibilang kalau kita pilih Tuhan, ada operasi ya, pekerjaan dari Roh Kudus dengan kuasa, pikiran yang lebih tinggi akan dengan kekuatan masuk untuk merusak apa itu bondage, perbudakan dosa. Bisa saudara-saudara ini semua? Inilah bagaimana how is made perfect. Kalau faith kita bilang, iya Tuhan sudah mau datang, marilah kita tunjukkan lewat kita punya perbuatan, kan saudara-saudara. Komitmen kita. Tuhan, kita mau lebih cinta firman Tuhan, kita mau selidiki sendiri firman Tuhan, kita mau buktikan semua yang kita belajar benar, semuanya saudara-saudara. Harus memang kita buktikan apa yang benar adalah benar sekarang sendiri, betul? Bisa ya saudara-saudara? Apakah bisa ini? Ya, bisa deh. LT, Kak Chen bisa ya? Jadi ya. Bisa. Puji Tuhan. Jadi kemarin jangan lupa kita mau ingatkan, kemarin ada PR untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah Matius 4:4, kemarin kita sudah bahas juga dari mana? Dari Yohanes, betul? Dari Yohanes 9:4 ya. Terus Yohanes 11, Markus ya, tentang midnight dan midnight cry, itu dia. Dan pada pagi hari ini kita mau make sure semua mengerti King of the South ya. Tentang pekabaran King of the South itu. Tentang yang kemarin sudah dipelajari ya. Oke, karena itu sangat agak masih bingung-bingung, agak membingungkan sedikit tapi bisa. Oke, boleh saudara-saudara? Jangan lupa, jadi cuma ingatkan jangan lupa kerjakan PR itu ya. Oke. Saudara-saudara sebentar ya, kita mau ke kamar kecil dulu. Kak Chen boleh ringkaskan singkat ya Kak Chen, apa yang tadi kita sudah tentang faith made perfect ya Kak Chen. Makasih Kak Chen. Jadi kalau kita punya yang kita sudah baca tadi kan, jadi setan juga ternyata punya iman untuk dia lakukan dia punya pekerjaan, dia juga punya iman. Sedangkan umat Tuhan yang bilang percaya waktu sudah singkat, atau kita sekarang yang sudah belajar, sudah tahu bahwa sudah midnight, tapi kita sendiri enggak tunjukkan kita punya iman lewat kita punya pekerjaan kan dibilang. Jadi mungkin dengan ayat-ayat kutipan yang sudah kita terima tadi, kita disadarkan ya bahwa waktu ini memang sudah singkat dan kita sudah tahu dan kita harus kerjakan kita punya pekerjaan yang kita bilang kita imani bahwa oh Tuhan sudah mau datang. Ya, mungkin kita harus masing-masing kita ya, karena ini kan pekerjaan pribadi kan, dan kita percaya pasti Tuhan akan bantu kalau kita mau sungguh-sungguh. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain dari yang kita sudah baca sama-sama tadi, Om Jeffrey, Opung, Healthy, Om Konyep,
Halo Chen. Iya, baik. Kita mau ini ya, sambil nunggu Gedi. Iya. Kita mau highlight, sudah di highlight, cuma mau coba liatin lagi bahwa ini orang punya renungan pagi ini, dia punya judul kan bagaimana iman membuat perfect kan. Saudara-saudara bisa lihat tuh bahasa Inggrisnya, bagaimana iman membuat atau dapat atau adalah membuat sempurna. Dan kalau kita tanya iman itu apa dan hasil dari mana, kita tahu dari firman Tuhan kan ini. Walaupun tadi dibilang juga ada imannya setan kan. Tapi yang tentunya kita tidak ada yang mau pilih imannya setan. Atau tidak mau jadi perfect seperti imannya setan. Nah, kita lihat di sini. Ini kita mau lihat kata perfect karena yang garis Gedi. Jadi kita pingin perfect ini apa sih sebenarnya? Dan dibilang di sini bagaimana bisa mau jadi perfect, di kutipan ini dia bilang begini. Iman yang sungguh-sungguh atau yang sejati, which relies akan kayak ini ya, kayak berhubungan, holy ini sepenuhnya, ini seluruhnya kepada Kristus. Jadi bisa nggak kita ada iman 100% kepada Kristus kalau ada 0,001% sama yang bukan Kristus? Mau barang, mau ciptaan, mau orang, apalagi setan. Musuh kan? Nggak bisa kan? Kita punya iman harus 100% kepada Kristus. Nah, ini semua orang punya iman 100% kepada Kristus akan diungkapkan melalui penurutan kepada semua. Jadi kata all ini penting sekali. All requirement of God. Apa sebenarnya yang saudara-saudara ingat dari semua perintah-perintah Tuhan? Tuhan pernah bilang begini. Ada dua hal yang penting sekali dari semua perintah Tuhan. Apa saudara-saudara? Tidak ada di ayat ini sih. Yang semua hukum tergantung di situ. Semua perintah Tuhan ada di situ. Ya, itu dia yang saya lihat. Kita nggak tahu ya kalau saudara-saudara bisa lihat. Jadi, semua kasih Tuhan kita bisa dilihat oleh orang. Semua kita punya kasih kepada orang bisa juga dilihat kepada Tuhan. Sama itu. Di dalam semua zaman atau segala zaman, banyak orang yang bilang, kita umat Tuhan sudah right to the favor of God, tapi cuma apa ya? Claim, cuma profess. Claim ini sama kayak profess. Kita kasih Tuhan, tapi kita nggak kasih manusia. Setuju nggak saudara-saudara? Satu lagi yang kita lihat. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan pekerjaan-pekerjaan iman membuat sempurna. Dan tanpa pekerjaan penurutan iman mati. Jadi iman ada berhubungan dengan pekerjaan. Karena nggak mungkin orang jadi petani kalau nggak pernah percaya buah itu mau jadi kan. Misalnya mau nanam kan, kita ada beberapa yang suka nanam, kita tahu. Mau tanam apapun juga, kalau orang nggak punya iman pasti akan kelihatan kan. Nggak akan merawat, nggak akan jaga. Apa istilahnya, kalaupun kita belajar semua ya, pernah gagal kan. Nggak akan tanam lagi, tanam. Itu iman, kelihatan dari kita punya percaya. Nggak usah kita bilang kita cinta tanaman, tapi kalau mati sedikit kita udah nggak tanam lagi, itu namanya apa? Apa namanya? Semangat aja sih. Bukan dia punya true ya. Nah, satu lagi saudara-saudara, jadi kita sudah bilang ya, all requirement of God ini ada dua. Kepada Tuhan dan kepada manusia, kita tahu itu. Kita nggak bisa cinta Tuhan kalau itu nggak muncul dalam kita punya kehidupan dalam cinta manusia. Jadi kita akan jadi apa? Petapa. Hanya menjauhi semua manusia dan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah minta seperti itu. Ada dua hukum yang ini kan, yang kita tahu. Dan satu lagi ya, saudara-saudara, ini yang kita lihat tadi. Nah, ini kan kita ada bikin notes sendiri tadi, ya tidak lupa yang mana. Oh ya, nah ini. Jadi masih berhubungan dengan poin yang pertama, ini ada kata all. Jadi show ini harus all, saudara-saudara. Misalnya kita punya 5 apa ya? Kita punya 5 tanaman. Tapi kita bilang sama Chen, ini contoh Chen saja. Chen,
Kamu tahu nggak? Kita punya ini. Untuk apa kita show, saudara-saudara? Apa guna kita show kita punya faith? Hah? Karena kalau kita nggak show kita punya faith, dibilang di sini, kita sebenarnya sama kayak support setan faith. Jadi pilihan kita cuma dua. Mau support setan punya iman, atau support Tuhan punya iman. God's faith, firman Tuhan. Jadi kalau kita mau show, pastikan jangan kita punya 5, tapi satunya kita simpan buat yang negatif, 4-nya kita tunjukin ke semua orang. Kalau kita punya 5 yang baik. Satunya kita simpan. Dan itu saudara-saudara yang bilang, kalau kita nggak sadar, makanya dia bilang kan, kalau kita mau jadi hamba, harus 100%. God profess people, umat Tuhan, tidak akan mendukung perbuatan ini, kebalikannya. Perbuatan-perbuatan mereka, apa yang jadi iman mereka. Jadi iman dan perbuatan itu satu kan. Jadi kita nggak akan support. Kalau kita nggak 100%, kita akan jadi support. Dan 100%-nya itu terlihat dari mana? All requirement of God, semua perintah Tuhan cuma bergantung di 2 hukum tadi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Satu lagi yang kita ada lihat, tapi kita mau cari dia punya ini. Pekerjaan setan apa, saudara-saudara? Sejak dunia diciptakan. Apakah tujuan setan menipu atau menuduh? Menuduh. Sebab akibat. Dia mau tuduh, makanya dia tipu. Boleh nggak setan tipu manusia tapi dia nggak tuduh? Rugi. Masa sudah tipu tapi nggak tuduh? Tujuan setan, musuh Tuhan, untuk menuduh umat Tuhan. Jadi menuduh ini penting sekali, saudara-saudara kita belajar ya. Kalau kita mungkin nggak disinggung di sini, tapi dia bilang, ini kita ada lihat tadi, kita punya pekerjaan di dunia ini cuma mau buktikan bahwa kita ini support Tuhan atau support setan. Tapi kita harus tahu juga, pekerjaan setan dari awalnya adalah accuser thy brethren, orang-orang umat Tuhan. Jadi jangan sampai kita lagi support pekerjaannya Tuhan, tapi pekerjaan kita lagi support juga pekerjaannya setan. Dalam hal itu ya, kita tahu waktunya sudah singkat, semua sudah belajar, tapi itu dia ya. Dan biarlah ini ya, Roh Tuhan akan menuntun kita dalam setiap pilihan kita. Terima kasih. Makasih Kak Chen, sayang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, mari kita lanjut ke kita punya pelajaran review ya. Kita masuk ke King of the South kita ya. Kita mau tanya sama LT. LT, di Daniel sebelas siapa serang siapa LT? Halo Nice. Ya. Di Daniel 11 ayat 11 itu Raja Selatan mau fight with the King of the North, Raja Utara. Kalah. Ya. Dan konnya bikin apa LT di ayat 11? Set forth a great multitude. Persiapkan pasukan yang besar. Apakah semuanya ingat ini? Mama Suisa bisa ingat? Bisa ya? Mama Suisa? Iya, Cek. Iya, Cek. Oke, lanjut lagi. Daniel 11 ayat 11 cocok dengan ayat berapa, Mama?
Hanya 11 Cocok pasangannya kalau 10 kan 40B. Oh, 40A. 40A kan 1798. Ini kan midnight, Mama. Ayat yang sama. Kos melawan kos. Nah, Ini 11. Ayat 15. Yang kalau misalnya 1989 ayatnya mana aja, Mah? 40B. Apalagi 11. 2. 11.2. Iya. Kok lupa namanya? 40B sama dengan ayat berapa? Yang ada overflow Passover dang. Ayat 10. 10 ya. Terus ayat berapa lagi? 1989. Ada siapa, Mah, dari 1989? Ada presiden siapa? Oh, Reagan. Reagan dan Bush. Sama dengan siapa? Ayat yang ada Cyrus-nya siapa? Mana? Ayat berapa? Oh, dengan 11. Terus kita masuk ke Daniel 11 ayat 11 atau midnight, Mah. Kon ini sini kan kos serang kon. Artinya ayat yang sama dengan ini apa lagi? Midnight. Kalau habis ini kalau ini 10 11. Kalau habis 1 ayat berapa, Mama? 2. Ingat kayak gini, Mah. Jadi ayat yang sama seperti Daniel 11 ayat berapa, Mah? 2. Nah, bisa, Mah? Bagaimana yang lain masih ingat 11 ini sama dengan tunggu ya. Daniel 11 ayat 2, C. Iya, mantap. Itu dibilang paralel atau sama? Iya, dia punya cerita, satu cerita nah saya. Bisa, Mah? Ya. Oke. Jadi 11.2 ini kita tahu apa yang paling ditekankan, Mah, di ayat 2? Tiga raja. Oh, yang keempat. Raja keempat. Kenapa? Yang paling kaya. Stir up apa, Mah? Sir. Lawan siapa, Mah? Sir Dia. Ball. Aha. Taking the rim of Prussia. Oke. Apakah semuanya ingat ini? Mem Oce ingat ini, Mem? Ini kan yang paling ditekankan, kan? Kalau kerajaan keempat ini, raja keempat ini kon atau kos? Kon. Jadi, kalau misalnya dia bilang kon, membangkitkan semua melawan realm of Gracia,
Kalau Kon membangkitkan semua melawan Realm of Gracia, artinya apa kata-kata yang berhubungan di ayat 11 yang koneksinya ayat 2? Kata-kata apa yang berhubungan dengan ayat 11 tapi koneksi ayat 2? Kon, iya betul, apa lagi? Kata-kata di Daniel 11 ayat 11 yang koneksi dengan ayat 2 apa? Kon, ini ayat 11 aja. Ayat 11 aja apa yang menceritakan tentang presiden keempat ini? Jadi, kata-kata di Daniel 11 ayat 11, jadi apa yang berhubungan dengan apa yang dibuat kerajaan keempat, supaya tambah informasi. Kan kerajaan keempat sama dengan Kon, kan? Tadi di 11-11 Kon kita sudah nyatakan bikin apa? Bisa itu semua? Set for great multitude, memories ya? Bagaimana semua yang di Zoom bisa ikuti? Kita lagi set up fondasi ya. Boleh. Boleh ya? Oke, jadi kita kalau mau lihat di sini, ya. Kalau Daniel 11:11, di sini, siapa yang agresif? Yang agresif siapa? Kos, kan? Apakah bisa lihat yang agresif Kos? Bisa ini? Yang agresif Kos? Bisa, C. Oke. Lalu, come forth and fight with him. Dia yang datang kan untuk melawan Raja Utara kan? Oke. Nah, lalu dan Kos di ayat 11 fokusnya dengan siapa? Ini karena ada kata-kata comfort and fight with him kan? Sekarang mau cari dia punya di ayat 2. Di ayat 11 kan? Dan Kos di sini dia fokus sama siapa? Sama Kon. Kon. Apakah bisa lihat di sini semua ayat 11? Jadi apakah 11-11 ini perang atau bukan? Berperang. Perang ini nanti. Nah, sekarang masuk ayat 2, boleh? Ini boleh kita bilang ada perang atau baru rencana? Perang saya. Sudah perang. Kan datang dan melawan, artinya dia udah perang kan? Rencana Kon. Nah, ayat 2 ini, apakah sudah ada perang? Di ayat 2? Tidak. Belum. Tidak ada perang. Nah. Tuh? Karena di sini cuman apa? Memicu perang kan? Iya. Enggak. Mama bisa ngerti mah? Jadi 2 ini nggak ada perang, tapi cuman memicu perang gitu. Lalu, jadi kalau 11-11 dia fokusnya sama Kon, 11-2 Kon fokus sama siapa? Di ayat 2? Cuma di DPD ini kan cuma bukan persiapan. Kalau waktu lagi fokus memicu perang, dia fokusnya sama siapa? Semua. Oh, bisa? Itu masih Realm of Gracia. Bukan sayang. Selain kan dia mau lawan Realm of Gracia kan? Dia buat rencana perang dulu toh. Dia picu untuk perangnya, dia bangkitkan all ini kan? Ini gitu. all ini siapa saja dulu? Iya. Enggak, belum kita belajar, Mem. Pokoknya dia bangkitkan orang-orang untuk lawan Realm of Gracia gitu ya.
Bisa semuanya sampai sini? Jadi kita mau lihat di 11-11 dan 11-2 ini, ya. Apakah yang mana perang, yang mana bukan? Kos fokusnya siapa? Kon fokusnya siapa? Bisa? Ada pertanyaan nggak, saudara-saudara? Bisa semua? Mama Soisa, ada yang mau ditanya? Halo Cece, jadi ayat 2 ini kon fokusnya all, artinya dia all semua, berarti dia di itu ya, selatan dengan utara, Kang, sama-sama dia kuasai gitu. Bukan Mama Soisa. Jadi kalau 2 ini kan nggak ada perang kan, Mama Soisa? Dia baru rencana perang kan, Mama Soisa? Karena di ayat 2 ada perang kan? Dengan apa? Dia picu untuk orang all ini bantu dia untuk lawan Realm of Gracia. Bisa? Memicu berarti dia baru rencana kan? Kalau baru picu rencana. Perang, udah ada perang belum Mama Soisa? Belum. Persiapan gitu ya? Ya, persiapan perang boleh. Iya. Iya, Cek, makasih. Okay. Jadi saudara, apa all-nya apa ya? Saya boleh tanya? Boleh, silakan. Ya, all itu apa ya? All ini dia, jadi kalau misalnya dia punya dulu ceritanya kan ceritanya waktu sejarahnya itu dia panggil perdana menterinya semua gitu. Jadi dia kayak minta bantuan perang gitu loh, Kak. Om Konyet. Ya. Orang-orang yang selain Realm of Gracia untuk semua jadi benci Realm of Gracia gitu loh. Bisa? Iya, boleh. Ya, sekutu-sekutunya kerajaan keempat gitu. Ya. Tapi ada perang nggak? Belum. Apakah sudah perang Om Konyet di ayat 2? Ya, 2 belum. Baru rencananya. Bisa ya semua? Oke, mantap. Stir itu sama kayak weekend gitu, kayak membangkitkan, kayak panas-panas itu. Nah, itu dia. Kita bisa lanjut nggak? Ini ada pertanyaan. Jadi rules-nya masih sama, saudara-saudara. Tolong tanya, oke? Tolong tanya. Nanti pertanyaan saya akan ungkapkan semua di ujian, oke? Karena kita nggak mau buang waktu untuk tanya lagi satu-satu. Cuman sebagian aja kita tanya waktu mau masuk topiknya. Tapi kalau mau kita yang tanya teman-teman adalah waktu ujian yang kita kasih di grup ya. Jadi kalau saudara-saudara mau lihat, saudara mau ngerti, coba kerjain ujiannya ya. Itu dia. Karena pingin sekali lihat saudara-saudara mengerti apa enggak, tapi lewat ujian ya. Itu dia. Oke. Apakah bisa gini LT, Ucok? Bisa ngerti LT dan Ucok? Bisa, Mice. Oke. Pertamanya cuma 1 Daniel 11 sudah ada perang, ya toh. Cuma yang Daniel 11-12 itu hanya persiapan ya. Iya. Tapi yang samanya itu karena ada konnya itu ya. Kon, ya. Kalau ini dia mau ini kan set for great multitude kan sama-sama. Maksudnya paralelnya di ini enggak, maksudnya yang sama kan, kalau di sini kan dia kayak mau bangkitkan semuanya untuk lawan Realm of Gracia, itu sama seperti di ayat 11 dia set for great multitude. Jadi kalau set for great multitude ini sama seperti stir up all kan? Ini 11-11, ini 11-2. Ayat paralelnya yang membuat kita bilang 11-11 dan 11-2 sama gitu ya. Jadi itu set for great multitude itu sama dengan stir up all. Ya, betul. Dia kan lagi rencana mau perang kan? Belum mau udah perang tapi baru rencana, baru mau siap-siap. Jadi kita bisa lihat ya di sini.
Cause serang, fokusnya dia kon, dia mau serang kon. Kalau kon lagi fokus sama all, betul? Untuk bangkitkan mereka untuk juga berperang. Oke, Kak Chen bisa, Kak Chen ini, Kak? Iya, Ce. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau tanya sama LT ya. LT? Siapa utara, LT? Halo Mice, Ya. utara itu ya, kapitalisme itu ya Mice. Kapitalisme and demokrasi. Oke, kapitalisme. Capitalism and demokrasi. Negaranya apa, LT? USA, Presidennya siapa, LT? Donald Trump. Mereka semua ini apa, LT, kata lainnya? Kata lainnya, Ideologinya apa, LT? ya? Ideologinya apa? Oh, ideologi ini Mice. Republikanisme. Nah, mantap. Jadi apakah ideologi itu konsep dasar kan untuk kita mau buat undang-undang atau apa gitu kan? Bisa, Iya. saudara-saudara. Jadi mereka punya ideologi, konsep dasar utara itu Republikan, bisa? Apakah bisa memang sih? Ideologinya utara? Jadi dia membuat undang-undang apapun itu. Ya, undang-undangnya pokoknya dibuat sesuatu yang mereka punya, mau bikin semua dari pandangan atau ideologi Republikan. Ideologi itu kayak ide-ide mereka. Konsep-konsep yang mereka ini Republikan. Republikan. Jadi apa namanya, pandangan mereka itu semuanya berdasarkan Republikan gitu. Ya. Apa itu bisa dikatakan undang-undang? Beda. Lain. Jadi konsep dasar yang sehingga dia mengambil keputusan apapun itu berdasarkan Republikan. Kayak contoh kita, ideologi kita kan dari Alkitab kan, firman Tuhan. Apa sih Republikan itu? Republikan itu partai yang partai yang sifatnya kapitalisme, demokrasi. Kapitalisme itu kan ini kan, kayak kapitalis. Apa sih kapitalis itu yang misalnya apa namanya? Bukan kapitalisme itu kayak dia punya orang bisa bebas untuk misalnya kalau kaya dia bisa sendiri, misalnya bisa mencapai dia punya target sendiri gitu loh. Gitu. Saya beda kapitalisme sama sosialisme apa sih? Kayak terpusat gitu, kalau misalnya komando-komandonya dari atas. Itu kapitalisme. Terus? Kalau sosialisme ya dari bawah. Oh, rakyat. Nah, itu. Tapi kita nggak tahu ya kalau sosialisme jadinya komunis itu dari atas juga. Definisi bukunya kita kurang. Pokoknya bedanya itu kalau misalnya kapitalisme negara kapitalisme itu kayak apa namanya? Dia kayak terpusat dari pemerintah, terus abis itu apa namanya? Bukan terpusat pemerintah, orang semua berhak untuk kayak bisa bikin usaha atau apa. Kalau sosialisme semua kamu, jadi kalau kapitalisme kita ingetin gini men, kalau kamu rajin kamu kaya sendiri, kamu nikmati sendiri. Kalau kamu nggak rajin, males, kamu ya males ya kamu miskin sendiri. Jadi nggak share profit gitu loh men.
Nggak, kalau sosialisme, misalnya mama yang rajin, yang miskin pun kedapatan semua pukul rata, itu dia sosialisme. Ini nih, kapitalisme, sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta Nah, itu pemilik dengan tujuan swasta. memperoleh keuntungan dalam pasar. Nah, itu kapitalisme. Republikan kan? Itu politik gitu. Kalau Republikan politik partai kayak partai yang sekarang yang itu Gerindra apa gitu, yang punya ideologi yang berbeda-beda, men. Bisa ya, men? Jadi ya. Jadi kapitalisme dan demokrasi ini adalah itu republikan Ideologinya, jadi utara itu republikannya ada, ideologinya republikan, ya. kalau nggak salah ada di kutipan kan ini. Iya. Oke, lanjut ya. Dan kita tahu kan di utara ada south kan? Kita udah belajar itu kan, kita nggak usah ke situ lagi. Dan kita tahu south-nya ini siapa? Yang kalau iya, south-nya siapa? South-nya Demokrat kan? Oh, itu partai kan? Ya, ini kalau di sini Republikan artinya South-nya Demokrat dong. Iya. Betul? Ini demokrasi dan demokrat sama. Beda itu. Ini partainya Demokrat, ini Republikan. Kalau demokrasi kan, demokratisme kan karakteristik utara kan itu. Jadi, tetapi kita belajar kan di utara ada South, jadi jangan bingung ya. Karena ini kita lagi kuncupnya di utara, ada selatan. Selatannya di utara adalah siapa? Demokrat. Kita sudah... Oh, jadi... Bukan demokrasi, memang Demokrat partai ya. Oh, partainya. Iya, partai. Demokrat. Sistemnya. Sistem utara semua demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi itu kan kebebasan memilih kan? Jadi kalau utara itu... Di situ ada South, yang South itu Demokrat. Betul. Jadi ini juga kita tahu ada ideologi kan? Ideologinya kan? Jadi apakah kita bisa lihat sebenarnya yang sedang bertarung adalah yang berbeda konsep pikir? Kalau yang ini konsep pikirnya begini, ini bertentangan, betul nggak? Demokrat sama Republikan. Kenapa mereka bisa terbagi dua partai? Karena berbeda kan LT, Kak Chan, dan semuanya? Berbeda ideologinya. Iya. Itu dia. Jadi yang kita lagi mau lihat ini adalah, jadi kita mau lihat penyerangan kon dan kosnya antara Republikan dan Demokrat. Bisa? Tapi kalau orang ada di sama-sama di dalam satu negara itu, orang mau bertentangan. Hah? Kalau itu koalisi oposisi. Oh iya Kang, bisa kan? Masuk di apa kan itu sampai Partai-partai apa itu Donald Trump, Obama itu Kang. Karena mereka bertentangan kan? Mereka punya ideologi kan nggak sama, makanya mereka terpisah. Kalau orang yang one mind akan walk together, kalau enggak jadi terpisah ya. Lalu Itu sebabnya bilang itu selatan, ada selatan. Hey, jadi kita tahu, jadi kalau kita baca kos, betul? Kok baca. Kalau kita baca Daniel 11 ayat 11, kita baca Daniel 11 ayat 11, artinya kita bacanya gini kan? Demokrat, atau kita bisa bilang beginilah, ideologi kos, betul? Mau tumbangkan ideologi apa? Bisa sampai sini? Itu cara baca 11 versi baru. Ya, atau enggak ini kosnya Demokrat mau tumbangkan apa? Republikan.
Bagaimana Om Konyep? Bisa Om Konyep? Ikuti Om Konyep. Dan semuanya bisa ikuti. Kak Jen bisa, Kak? Om Jeffrey? Iya, Cek. Bisa ya, Mama Suisa? Oke. Kalau misalnya kos di ayat 11 menyerang kon, itu karena Sebelumnya. karena sebelumnya apa? Sebelumnya kos diserang. Ini rusak. Ada air, Artinya, ini enggak ada. Cuma ada di warung, orang rusak. artinya itu karena sebelumnya kos ditaklukkan, betul? Setuju ini konsepnya? Setuju. Di ayat berapa Elvi ditaklukkannya? Ayat sebelumnya. Ayat 10. Setuju nggak ini konsepnya? Iya, betul. Kita mau gambar ya. Kalau misalnya di sini 11-11 kan? Ditaklukkan Kos serang kon kan? Ini kan? Kita tahu pasti ini karena di ayat 10 kon serang siapa? Kos. Bisa ini? Ini secara linearnya kan gini kan? Betul? Nggak, kalau garis lurus gini kan? Oh, ini gara-gara penyebab ayat 10, ayat 11 terjadi, betul? Kalau ini, jadi ini kalau ini akibatnya, mana sebabnya? 10, betul? Ayat 10. Nah, Oh, jadi sebab akibat. Oh. mari kita lihat ya. Ayat 10, kita tahu kosnya siapa? Kosnya siapa ayat 10? Tahun berapa? Tahun berapa? 89. Kosnya siapa? Dan kita establish di sini, kosnya adalah siapa? Demokrasi, ideologi demokrasi. Demokrat kan? Demokrat. Oh iya. Artinya kalau misalnya Demokrat serangkon, artinya sebelumnya Demokrat ada di sini dong. Kalau misalnya sebab akibat, betul? Betul. Tetapi dia punya kenyataannya 1989, dia punya naturalnya siapa, LT? USSR kan? Iya. Artinya Demokrat ini secara spiritual aja kan, LT? Iya. Nah, misalnya kita memang mau taruh di garis di 1989, di sini Demokrat diserang oleh kon, garisnya harus apa? Garis apa ini? Secara fraktal. Karena linearnya apa? Lawan USSR kan, LT? Iya. Artinya kalau kita bilang kon serang kos, ini secaranya apa? Fraktal. Artinya di sini, karena di sini kon serang Demokrat, artinya Demokrat di sini serang apa? Kon. Ini kita artinya kalau misalnya sudah secara fraktal, Demokratnya kita jadikan natural, sudah natural kan di sini LT? Bukan karakter Demokrat lagi kan? Iya. Kalau secara fraktal. Tapi kalau secara linear, Demokrat secara apa? Ma? Kalau secara linear, garis ini, kan naturalnya USSR, King of the South-nya.
Lalu kita bilang spiritualnya apa? Demokrat. Itu dia. Tapi kita mau bilang karena di sini kita pakai demokrat, kita mau di bawahnya Samakan. memang benar-benar demokrat. Artinya kita harus ambil garis apa? Fraktal. Karena linearnya apa? USSR mah. Mem bisa mengerti, Mem? Jadi harus sama Belum. ya. Oke. Ya. Jadi harus sama ya. Betul. Jadi, Mem, Tapi ngambil konsepnya di Daniel 11:10. iya Jadi konsepnya. kita kok belum mengerti apa tuh linear dan fraktal. Mem masih ingat kalau linear itu adalah garis urutan yang sesuai waktu. Kayak contohnya 9/11, kita punya tutup pintu. Ini linear kan, Midnight Cry, ini Sandelo. Ini linear kan, Mem? Itu garis. Ini linear, toh, Mem? Nah, Bukan yang Cece bisa dibilang garis lurus itu? fraktal juga garis lurus masalahnya Mama Soisa. Oh, Tapi dalam linear. Nah, coba ya. 9/11 ini garis linear kan, Mem? Yang lurus. Jadi garis yang memang sesuai urutan waktunya kan? Itu garis linear kan, Mem? Tutup pintu Mem tahu di mana? 12. Tapi apakah kita ini bilang 12 selesai. kita bisa bilang tutup pintu juga di midnight, Mem? Nah, 12/1 tutup pintu linear, 12 midnight tutup linear fraktal, boleh? Karena dia punya ciri-ciri kondisi sama, Mem. Di satu garis. Bisa satu garis, tapi ada yang fraktalnya di midnight. Tapi kalau Ada yang linear sama kejadian. kayak tutup pintu apakah bisa di midnight, Mem? Tapi apakah dia punya garis tutup pintu yang utamanya adalah 12/1 kita belajar. Nah, itu dia. Tetapi karena ciri-cirinya sama juga di midnight ada yang selesai, ya kan? Umat Tuhan kan selesai, kita bisa bilang di midnight tutup pintu juga. Itu secara apa? Fraktal. Karena kita belajar juga kan Matius 25 midnight kan? Itu dia. Bisa, Mem? Itu midnight dan fraktal. Jadi boleh mau bilang cerita dalam cerita. Cerita dalam cerita boleh. Jadi tutup ada nggak kalau ketika jadi fraktal itu ada di dalam linearnya, Mem. Jadi kejadian yang kita mau bilang itu ada di garis lain waymarknya dengan ciri-ciri karakteristik yang sama. Tapi dia ada di linear kan. Ini ada di linear. Kayak gini kan, ini kan fraktal juga kan, Sandelo tutup pintu. Nah itu. Yang linearnya kalau mau lurus-lurus 12/1 tutup pintu. Michael Stand up kan tutup pintu. Tapi apakah ya Mama Swisa, silakan. Kalau bicara mengenai linear, berarti di situ ada fraktalnya juga ya di dalamnya ya? Betul, ada fraktalnya. Kalau waymark itu gimana itu? Waymark itu adalah tanda-tanda jalan kan Mama Soisa. Kayak 9/11, Midnight Cry, Sandelo, 12/1, ini namanya waymark Mama Soisa. Ya. Iya. Bisa ya Mama Soisa? Iya, terima kasih. Mantap. Mem Olsya gimana, Mem? Bisa mengerti fraktal dan linear dulu? Sudah. Nah, Mem Olsya linearnya, kalau lurus-lurus ceritanya apakah kon serang USSR? Iya. Jadi kalau di linear kan, kon itu serang pos di Daniel 11 ayat 10 dan di Daniel 11 ayat 11 itu pos serang kon. Itu kan DP tray dah gitu. Nah, betul. Itu tray-traynya begitu, betul. Tetapi Mem, kita mau ambil di 11 Demokrat kan? Artinya sebelumnya kita mau coba pahami dulu sedikit. Iya, silakan. Jadi, kalau di pos yang orang dia punya ideologi Demokrat. Dia punya ideologi Demokrat. Dan kalau dia di 1989 itu pos itu yang memang DP yang diserang kon itu memang negaranya USSR. Betul. USSR yang memang DP negara tuh itu. Nah, sekarang di situ USSR itu karena mau sesuaikan dengan yang dibilang
punya ideologi Demokrat, jadi orang mesti pakai lagi Demokrat di situ. Kenapa, Mem? Kenapa? Demokrat. Kenapa kok kita harus taruh di situ Demokrat? Demokrat. Karena orang nggak mau lihat lagi yang negara. Bukan. Kenapa kok Demokrat harus ditaruh di ayat sebelumnya? Gimana? Kenapa Demokrat harus ditaruh di ayat sebelumnya? Karena itu USSR itu kan bukan. Oh. Hah? Anda harus melalui di Daniel 10:11. Oh, iya. Bukan. Itu jadi itu yang dibilang fraktal. Bukan. Oh. Kenapa Demokrat harus ada di ayat 10? Atau ayat sebelumnya? LD, kenapa LD? Pertanyaan dari Mice ini. Kenapa Demokrat harus ada di ayat 10 LT? Karena di ayat 11 itu coach-nya adalah Demokrat, Iji. Nah, kenapa harus ditaruh di ayat 10 juga Demokrat, LT? Karena di ayat 11 kan itu coach-nya itu Demokrat, dan artinya kalau dia menyerang, kalau Demokrat menyerang, sebelumnya Demokrat pernah diserang. Nah, itu dia. Itu dia punya konsep itu yang harus kita ambil. Kenapa kita taruh begini? Kalau 11-11 Demokrat serang KON, artinya sebelumnya dia diserang. Ingat nggak pelajaran yang waktu itu? 40A, 40B, 40A. Kalau misalnya Clinton menyerang, artinya sebelumnya yang itu ada di penyerangan, kan? Nah, itu dia. Dia diserang. Jadi dia bales. Oh, jadi karena dia itu Demokrat yang serang KON, karena sebelumnya juga ini KON ada serang Demokrat. Karena dulunya juga Demokrat diserang begitu ya. Betul. Tetapi masalahnya sekarang gini, kalau garis linear di ayat 10 yang diserang siapa? USSR. Itu dia. Dan kalau kita tahu USSR dan Demokrat sama-sama South, kan? Artinya spiritualnya bisa Demokrat nggak? Secara spiritual. Nah, sekarang kita mau jadikan secara natural, kan, Mem? Harus di garis apa? Garis linear. Rektal. Nggak bisa di linear, karena linearnya apa? Sudah USSR. Jadi kalau secara fraktal artinya KON serang apa? Demokrat, karena di ayat 11 Demokrat serang KON. Bisa? Mama? Semuanya gimana yang di Zoom bisa? Mama Soisa, Om Konyep, Opung, siapa lagi nih? Opa Oma, Om Jeffrey, bisa? Ya. Sampai kita lanjut lagi ya. Nah, mari kita lihat. Natural kan, natural, jadi harus difraktal. Betul. Kita lihat gambarnya ini aja. Oke, mari kita gambar ya. Nah, mari kita di linearnya. Oke. Kalau di sini 11-11, di sini cos, atau kita mau bilang Demokrat, betul? Serang KON. Artinya di sini siapa? Di sini ayat 10 kan? Artinya di sini kita di sini mau lihat Demokrat kan? Diserang oleh KON. KON ya? Betul. Kita mau begini kan? Tetapi
Posisinya terbalik ya. Ya. Jadi sebelumnya Tapi betul. Tapi pada kenyataannya bukan ini kan yang diserang. Oh iya. Siapa yang diserang? Betul? Itu secara naturalnya ya. Ya. Artinya Demokrat kita nggak boleh tempatkan di sini kan? Artinya Demokrat tidak bisa ditempatkan di ayat 10. Bisa sampai sini? Tidak cocok di ayat 10 kan? Berarti cocok di 11-11 ya? Enggak, Mama Soisa. Ini kalau ayat 10 kon serang Demokrat kan? Oh iya. Kalau ayat 11 Demokrat serang kon. Kan ini berbeda. Ya nggak bisa sama toh? Artinya Demokrat tidak cocok di ayat 10 ditaruh. 10. Ya. Artinya kita harus geser di antara sini, betul? Di mana ada kon yang serang kos, bisa? Kon yang serang Demokrat. Di ayat 11 ayat 10. Jadi artinya antara ayat 11 dan ayat 10 dan ayat 11 kita mau sebelumnya ayat 11 ada kon yang serang Demokrat. Bisa nggak sekarang? Jadi kita tadi ke ayat 10 kayak batu loncatan kan? Tapi pas kita cocokin, nggak bisa sama. Ya kan? Ini USSR. Artinya kita harus bikin waymark yang menyatakan kon serang Demokrat, yaitu sesudah ayat 10 dan sebelum ayat 11. Gimana sampai sini? Bisa? Cece, jadi yang kon 11-10 ini tentang frektar ya. Lalu yang bagian halo? Iya ya. Bagian tengah ini tentang waymark. Mama Soisa, yang tadi fraktalnya dicabut dulu karena kita mau jadiin dia satu garis sekarang, bisa? Oh iya. Yang tadi memang betul di ayat 10 bisa diserang Demokrat tapi secara fraktal. Sekarang kita mau pindahin yang fraktal itu gimana dijadiin di satu garis, bisa Mama Soisa? Karena kita mau cocokkan dengan ceritanya. Iya, terima kasih. Ya tadi kan di fraktal kan di bawahnya ayat 10. Tapi kita sekarang mau cocokkan dengan kejadian cerita di air zaman begitu. Ya, Mem? Jadi yang itu di tengah itu loh yang dibilang fraktal kan? Iya. Di tengah enggak, ini sudah linear, Mem. Sudah satu garis. Satu garis. Tadi kalau fraktal di bawahnya kan? Mem, di ayat 10 pas kan? Tapi kita mau lihat secara garis cerita penggenapannya di Amerika bahkan, Mem. Jadi kita harus letakkan, jadi ini ayat 10 ini kayak batu loncatan aja. Habis itu kita taruh dia garis sendiri. Gitu. Karena kalau nggak ada ayat 10, kita nggak bisa bilang, oh berarti ini setelah kon. Itu kan nggak ada fondasi yang jelas. Tapi kalau kita mundur dulu ayat 10, kok nggak cocok. Betul nggak? Di sini USSR, artinya sebelum 11-11, kon ada serang Demokrat. Bisa? Oh, itu sudah linear. Sudah linear ya. Gimana yang lain? Bisa? Gimana Kak Chen? Bisa Kak Chen? Iya, lagi cerna-cerna, Ce. Apa Kak? Gimana? Lagi mencerna, cuma sudah mengerti konsep. Sudah ngerti konsepnya ya? Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita lagi. Nah, lanjut ke sini ya. Tadi udah di-save belum ya? Oke.
Clear ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat ini. (1989) ini Reagan and Bush kan di sini. Ini Republikan kan di sini. Dan dia serang USSR. Dan kita di sini lihat Demokrat nggak? Tidak. Ya kan? Lalu kita tahu habis di Republikan kita tahu di sini Demokrat, betul? Yang berjaya yaitu siapa Demokratnya? Habis Reagan dan Bush. Habis Reagan dan Bush presiden siapa? Oh, Clinton. Clinton Demokrat kan? Lalu kita tahu habis itu presiden Republikan kan? Republikan siapa? Bush Junior. Lalu habis itu kita tahu di sini adalah Demokrat, betul? Yaitu Obama. Dan Republik lagi, Bang. apa presiden Amerika 5 tahun atau 10 tahun saya? Satu periode 5 tahun. 5 tahun kan? Kadang-kadang ada yang 2 periode. Oke. Kayak Demokrat itu 2 periode. Oh, Demokrat dua periode. Ini juga sudah masuk periode. Oke, Trump sudah mau 1 periode ya. Oke, mantap. Lalu habis Demokrat kita tahu siapa? Republikan Trump, betul? Sampai sini jelas nggak ini? Dia punya susunan kepresidenan yang kita sudah pelajari dengan partainya. Bisa? Iya, betul. Berdasarkan gambar tadi, kenapa terjadi 11-11? Karena ada yang serang Demokrat kan? Betul? Jadi kita tahu waktu zaman ini, zaman Obama, tahun berapa Obama? 2008 kan Obama? 2008 ya saya kemarin? 2008 Obama kalahkan siapa? Trump. Oh, maksudnya kalau yang dikalahkan harus ada yang di sebelumnya kan? Bush. Ingat itu konsepnya kan? Kalau yang dikalahkan harus ada di sebelumnya, betul? Betul. Artinya di sini Obama kalahkan Bush, betul? Artinya kalau Trump menang di sini, Trump kalahkan siapa? Obama. Atau artinya apakah di sini Demokrat ditaklukkan? Iya, Cek. Atau di sini adalah serang kos. Betul? Iya. Dan kita tahu kalau ada yang serang Demokrat, itulah pemicu Daniel 11 ayat 11. Setuju? Apakah sudah lama Trump sudah kalahkan Obama? Sudah lama nggak? Mem? Trump kalahkan Obama sudah lama atau baru-baru? So lama toh? Artinya apakah Trump waktu dia kalahkan Demokrat, apakah ini harus terjadi dulu kan baru kita bisa belajar kan? Waktu dia kalahkan Demokrat, Daniel 11 ayat itulah penyebab
Demokrat mau serang siapa? Kon. Bisa? Ini dulu yang dicerna. Bisa? Nanti habis ini kita tambah-tambahin yang host-host itu. Yang penting ini dulu konsep ini ngerti. Bisa? Iya, Cek. Yang diberikan, jadi dulu Trump Ini apa? Gimana? ada serang Demokrat. Aha. Demokrat itu Obama. Ya. Obama. Apakah Mem ingat kalau mau diserang harus ada di sebelumnya? Oh iya. Apakah sebelumnya Obama, Demokrat? Konsepnya kan? Artinya Trump Trump waktu dia menang jadi presiden, dia kalahkan Demokrat nggak, Mem? Artinya, kan karena kita tadi gambarnya kan untuk Demokrat serang Kon harus ada Kon yang menaklukkan Demokrat kan? Artinya apakah bisa bilang Trump lah yang menyebabkan terjadinya 11 ayat 11? Apakah saudara Kak Jen setuju nggak? LT setuju dan semua setuju nggak? Betul. Betul. Jadi apakah setuju bahwa penyerangan Daniel 11:11 Demokrat serang Kon itu karena Trump yang kalahkan Demokrat? Setuju? Setuju, Iya. Cek. Nah, Iya. Makanya Mici nak di 11.10 yang 1989 ini. Kang Mici. apa LT? Betul, nggak bisa di sini kan? Oh, jadi di sini tidak bisa pakai 11.10 ya, Cek? Ya. Karena di 11:10 kan nggak ada Demokrat di situ, Mama Soisa. Iya. Nah. Bisa ya? Jadi kita bisa pakai ini, apa Daniel 11.11 ini, tentang Obama sama Trump ini ya, Demokrat dengan Republikan di zaman Obama dan Trump. Ya, waktu Trump sebelum Daniel 11:11 artinya ada Trump yang kalahkan Demokrat, setuju? Apakah Trump kalahkan Demokratnya di Daniel 11:11 atau harus sebelum, Mama Soisa? Harus sebelum ya. Betul. Dan waktu Trump kalahkan Demokrat, waktu 11:11 Demokrat kalahkan Kon. Dan itu yang belum kita pelajari ya. Besok hari ini kayaknya mau belajar. Iya, Cek. Bisa ya? Oke, mantap. Mem Olsi bisa, Mem? Kita mau Cek. ya. Oh iya, Mama Soisa tunggu ya. Mem Olsi lagi bicara sebentar. Iya, silakan. Ini Thank you. Trump ada ini kan, Trump itu Republikan kan? Iya. Jadi dia ada serang, dulunya dia serang Demokrat, dan akibat daripada dia serang ini Demokrat di tahun 2008 itu. Bukan. Oh, 2008. 2008 Demokrat yang serang Republikan. Obama serang Bush Junior. Oh, ya. Jadi Trump ini Republikan yang dulunya kira-kira dia ada serang juga ini apa dong? Obama. Maksudnya? Dia serang Obama, Trump. Iya, Trump memang serang Obama. Demokrat, betul. Tapi sebelum Daniel 11:11 ya, Mem? Iya. Sebelum Daniel 11:11. Dan itu yang menyebabkan? Dia menyebabkan sehingga ini Daniel 11 ayat 11 itu terjadi. Mantap itu ya. Demokrat diserang kondukan. Betul. Karena kalau orang mau serang, kalau Demokrat sampai mau serang Kon, itu karena dulu dia diserang. Jadi kita mau lihat, sekarang kita mau lihat kan penggenapannya apa kan? Demokrat yang serang Kon kan, LD? Jadi dia terjadi kok di Daniel 11 ayat. Itu karena ada yang serang Demokrat waktu dulu. Betul. Iya. Bisa ya? Oke.
Mari kita lihat. Iya. Apa? Mau tanya. Iya, Mama Saisa, silakan. Yang kita belajar ini tentang apa nih? Wehrmacht atau halo? Sorry Mama Saisa, di sini jadi yang kita bisa lihat Wehrmacht-nya cuma 1989 dan Daniel 11-11 Mama Saisa. Kejadian-kejadian ini semua yang di tengah adalah event-event di antara Wehrmacht, oke? Namanya Wehrmacht ya. Ya, Wehrmacht. Yang Wehrmacht ini Mama Saisa 1989 Daniel 11-11. Ini 1989 Time of the End. Kalau 11-11 Midnight. Jadi ini semua yang di tengah-tengah adalah peristiwa di antara Time of the End 1989 dan Midnight 11-11. Bisa? Oh, ini yang dibilang Wehrmacht. Betul. Terima kasih, Cek. Iya, sama-sama Mas Saisa. Oh, jadi dua hal yang terjadi di 1989, Time of the End dengan ini, Kang. Dengan Kosrangkon, Kang. Betul. Kita sudah tahu ini ada pertanyaan lagi, kita tidak tahu apa. Bisa, Mem? Kosrangkos, Kosrangkon. Gimana, Mem? Pertanyaan lalu, Dang. Ada tanya dua hal yang terjadi di 1989. Oh, yang pertanyaan ujian. Kita memang ada tanya. Iya. Jadi dari penjelasan ini baru kita ingat. Oh iya. Kita nak jawab itu. Salah jawab. Di 1989 di sini ya, Mem? Ini kalau ini bukan 1989 ya, Mem? Iya. Nah, sebelum midnight ya. Oke, mantap. Dan ada tanya kan dua kejadian. Dan dua peristiwa dah. Gimana semuanya? Ini yang dia punya pokok pentingnya. Apakah bisa semua? Sudah jam. Iya, Kak? Daniel 11 ini terjadi karena sebelumnya ada Demokrat kan yang diserangan. Betul, Kak Chen. Tapi kita nggak bisa ambil Daniel 11 ayat 10. Nggak bisa, Kak Chen. Betul. Karena ada Demokrat nggak, Kak Chen, di situ? Karena itu kan USSR, toh. Betul. Lanjut, Jadi Kak. kita mau cari tahu dia punya Demokrat yang siapa ya yang diserang lebih dulu itu ya. Aha, betul. Artinya harus terjadi sebelum 11-11 kan, Kak Chen paling dekat kan? Iya, pokoknya Dia. sebelum 11-11, tapi nggak boleh yang Daniel 11-10 kan. Oh, iya. Bisa ya, Kak Chen? Iya, iya. Oke. Kan bisa lihat ini kan sebab akibat aja kan? Waktu Demokrat Obama serang Republikan, di sini Trump balik serang Demokrat. Jadi Trump serang Demokrat karena dulu Republikan diserang. Cuman balas-membalas aja ini. Kan? Itu karakter setan kan, di kos dan kon semua saling mendendam satu sama lain kan? Itu dia. Saling membalas. Betul. Oke, mari kita lihat ini sedikit ya. Penutup ya, penutup. Singkat aja kita mau bikin. Jadi kita tahu kos itu ada di time of the end kan? Kita bisa taunya kos ada di time of the end, betul? Ada kon serang kos di 1989 kan? Dan waktu di 11-11 kita mau establish di sini ada apa? Ada Demokrat. Bisa semua sini? Dan Demokrat ini kos atau kon? Kos. Kos. Terus? Iya. Artinya apakah South di 1989 harus Demokrat? Apakah kos di 1989 harus Demokrat? Tidak. Tidak. Harusnya, tapi tidak. Coba pikir-pikir dulu Ya. South. Apakah South di 1998 adalah Demokrat juga? Kita nggak tahu sih sebenarnya.
Cuma kalau tadi yang dibilang kan dia menyerang karena ada dia sudah diserang. Sekarang saya ditanya, apakah harus Demokrat juga nggak di 1989 jawabannya? Jadi kita, apakah aku bilang harus kan? Harus juga kan tadi? Harus adalah Demokrat juga? Tidak harus, betul? Bisa, artinya KOS bisa bukan cuman apa? KOS bukan cuman Demokrat, bisa? Ini harus ditekankan. Bukan cuman Demokrat. Karena apakah KOS di sini USSR? Iya. Betul? Betul, Cek. Artinya, kalau ini orang manusia, artinya kalau di sini kita lihat orang, misalnya ini orang ya, kalau kita kenal di sini orangnya namanya USSR, tapi dia punya spirit South, bisa? Orangnya ini namanya host, bisa? Artinya kalau di 11-11 kita lihat orangnya, tapi orangnya namanya siapa? Tetapi spiritnya apa? Host. Oh, sorry. Spiritnya host. Thank you, Say. Bisa ini? Idin? Ingat ini kemarin Idin tanya, toh? Ini sederhananya ya. Bisa, saudara-saudara? Ya. Host, apa itu nama host? Host itu bahasa Inggris, host itu seperti yang pemilik rumah gitu loh, Mama Suisa. Jadi orang itu seperti host, pemilik rumahnya, pemilik tubuhnya itu namanya Demokrat, tapi spiritnya adalah spirit South. Contohnya kita nih Mama Suisa, pemilik tubuhnya Mama Suisa sama Geidi apakah beda? Beda kan? Tetapi apakah kita punya roh bisa sama? Rohnya iblis contohnya. Atau roh Tuhan, kan Mama Suisa? Sama seperti konsep di sini, Mama Soisa. Artinya, hostnya bisa siapa aja, kan? Yang penting spiritnya sama. South, betul? Itu dia. Contohnya, kenapa kita bisa bilang begini? Karena apakah, contohnya, ada orang namanya Elijah, ya kan? Ada orang namanya Elisha, betul? Orang namanya John. Orang namanya siapa? William Miller, betul? Apakah ini semua disamakan? Sama nggak? Di Roh Nubuat LT bilang ini sama nggak semua? Sama nih, Cek. Sama kan? Apakah ingat semua sama ini? Iya. Apakah ini mereka semua adalah hostnya? Hostnya bisa beda-beda, betul? Iya. Tapi apakah mereka punya spirit sama? Iya, betul. Artinya spiritnya sama ya, hostnya yang Beda-beda. Sama seperti di sini juga, artinya di ayat 11-11, hostnya belum tentu harus USSR, betul? Bisa juga Demokrat, betul, Itin? Tapi yang penting, hostnya adalah, spiritnya adalah South, bisa? Berarti Ya, Kak Cen? kita nggak bisa pakai 10-10 tadi kan, ayat 10 tadi. Tapi setelah penjelasan berikut ini, karena dapat hostnya, artinya kita nggak bicara apa ya, nggak bicara dia punya apa USSR, tapi kita bicara dia punya host. Jadi kita nggak lihat secara kerajaan waktu itu ya, kamu bilang. Ya, kita nggak lihat itunya lagi. Kita lihat spiritualnya kan, Kak? Ya, langsung kita betul. Tapi ketika kita lihat spiritualnya, kita lihat hostnya siapa, betul, Kak? Ternyata kita lihat di sini kita fokusnya di host Demokrat, bisa, Kak? Iya, oke. Nah, itu dia. Mama bisa ngerti, Mas? Itu dia. Jadi, setan kan cuma tiru polanya Tuhan kan, Mem? Tuhan punya host yang beda-beda, tapi spiritnya sama semua. Ke Tuhan samakan. Sama seperti juga di sini. Di 11-11,
hostnya bisa beda. Contohnya, di zamannya John, bisa bukan Elia lagi, tapi John dibilang Elia. Karena spiritnya Elia, gitu kan? Itu dia. Spiritnya kan, sama seperti Demokrat. Hostnya memang Demokrat, tapi spiritnya bisa spirit USSR, spirit South, semua spiritnya, bukan hostnya orangnya yang sama. Dia punya karakter sama. Ya, Mem? Apakah bisa jelas pelajaran pagi hari ini, saudara? Boleh, Cek. Oke. Cerna lagi. Bisa ya? Boleh deh. Ya, iya, USSR hostnya. Spirit, kan spiritual Sodom and Egypt kan itu. Nah, ini yang lebih simpelnya ya. Lebih ininya, ininya. Yang konsepnya harus kita mengerti dan gambar di pikiran kita gitu loh. Jadi ini membolehkan adanya ini kan, adanya Demokrat di 11-11 kan Kak Chen, bukan Rusia kan Kak Chen? Iya. Nah itu dia. Membuktikan bahwa Bisa ada Demokrat karena hostnya contohnya bisa John, bisa William Miller hostnya, tapi kok dibilang kayak spirit Elia? Nah, itu dia. Kok bisa spirit ya saya? Kesimpulan yang kita dapat, boleh nggak bilang gini, host bisa berubah tapi spiritnya enggak. Betul. Spiritnya ini ya, kecuali spirit host gitu. ya, host ya, berdasarkan konteks. Tapi hostnya bisa berubah. Bisa, hostnya bisa berubah. Jadi 11-11 bukan cuma Rusia toh yang kita mau lihat, betul Kak Chen? Iya. Jadi Cek, jadi Cek gini ya, kalau kita mau ambil secara dia punya siapa yang ada di situ, nggak bisa kan? Iya, maksudnya kalau kita bilang, oh USSR, karena dia itu kan secara natural begitu kan? Memang USSR dong. Ada host ya di 1989 betul. Hostnya itu. Jadi pas kita mau bandingkan, kalau kita cuma mau pakai di 11-11 dengan cerita, kita nggak bisa dapat karena beda kan, karena dia sudah jadi di sini dia jadi partai kan. Iya. Jadi tapi kalau kita mau ambil dia punya karakter, kita bisa kasih sandingkan kan, kita jadi sama. Itu kan, begitu kan maksudnya. Betul Kak Chen, bisa bikin sama. Jadi kita bisa bilang di ayat 10 itu dia punya karakter. Betul, karakternya sama. Yang koneksinya kan karakter kan Kak Chen? Nah, itu dia. Itu yang bikin sama, oke. Iya. Tapi Kak Chen, karena di sini Demokrat serang, apakah kita harus tulis di sebelumnya Demokrat terserang Kak Chen? Iya. Ini tetap ditulis kan Kak Chen? Karena berdasarkan konteks, kalau nggak akibat nggak akan pernah ada kalau nggak ada sebab, betul? Itu dia. Ya, Mem? Jadi kalau di Daniel 11 itu Demokrat itu host. Iya, Demokratnya host. Karena dia ini kan punya karakter South gitu. Yang host itu spiritnya South ya. Apa Mas? Tapi yang dimaksud host itu ya kita fokus ke ininya, spiritnya aja ya, walaupun dia bukan Demokrat. Hostnya itu Demokrat, orangnya mah host itu. Kayak Mama Linda, Gaby itu host namanya. Spiritnya tinggal ada spirit setan atau Tuhan. Kayak gini, Demokrat spirit apa? Oh, spiritnya South. Itu kok kata itu tidak harus hostnya. Jadi host di 1998 South itu hostnya nggak harus Demokrat juga. Kalau di 11-11 dia Demokrat, di 1989 nggak harus dia hostnya di ayat 10 Demokrat, Mam. Bisa siapa saja, yang penting punya karakter South. Jadi lawannya ini ya. Lawan apa, Mam? Demokrat yang di sebelah sini, 11-11, untuk sebelumnya itu enggak mesti harus Demokrat. Enggak gitu, mah. Konsepnya kan ini kan sudah waymark, mah. Udah waymarknya kan. 1989 dan 11-11 ini kan nggak perlu kita tambah-tambahin, sudah ada di sini kan, mah. Kalau kita lihat di 11-11 Demokrat, mah, pertanyaannya apakah di 11-10 harus Demokrat? Nggak harus kan, mah. Bisa siapa aja kan, mah, selain Demokrat gitu. Tapi spiritnya sama-sama South.
Dan kita lihat di sini hostnya USSR. Tetapi kita harus lihat juga satu kejadian di mana Demokrat diserang KON, karena di 11-11 dia menyerang KON. Jadi dan kita nggak bisa taruh dong di 1989 karena dia hostnya South-nya USSR. Kita harus bikin satu tempat di mana KON memang serang Demokrat. Dan itu kejadian waktu Trump kalahkan Obama. Jadi presiden, dia kalahkan Demokrat kan, Mah? Disitulah penyebab 11-11 terjadi. Bisa, Mah? Jadi nggak usah bingung, Mah. Ini cuma pertanyaan. Apakah, jadi karena kita udah belajar 11-11 ini Demokrat kos, kita harus pukul rata. Semua South di semuanya Demokrat gitu loh. Itu yang nggak boleh. Apakah South di 1989 harus adalah Demokrat? Tidak harus. Karena kos itu bukan cuma Demokrat, Mama, kan betul toh? Spiritnya kos. Ya kan, Mah? Bisa USSR, bisa Perancis, ya kan? Kalau tambah 1798. Ya? Oh, itu posisi kalau di 1989. Iya, posisinya nggak bisa itu ini. Harus Demokrat ya. Nah, yang kita lagi belajar Demokrat kan, Mam, di sini. Bisa ya semuanya? Cek, sorry ya, kita mau ulang lagi. Iya, Ya, Kak Cen, silakan. Jadi maksudnya, kita nggak perlu lihat, oh dia itu negara. Oh, karena di awalnya misalkan 1989, kalau berikutnya harus negara lagi, bukan begitu kan? Nggak peduli kan itu? Iya. Begitu toh, Ceh? Negara lagi gimana, Kak? Contohnya? Contohnya begini, Aha. karena di 1989 itu USSR, artinya berarti di Daniel 11-11 itu harus ada yang walaupun DP nama bukan USSR, misalkan nama lain. Aha. Tapi dia harus negara, bukan begitu kan? Bisa siapa aja, Kak, yang penting karakter kan kita lihat, betul, Kak. Jadi kita mau pakai Demokrat kayak dia cuman partai, enggak ada hubungannya dengan negara, taruh negara, begitu kan? Betul. Apakah Kak kita sudah sangat semen kita bisa taruh Demokrat di situ karena kita udah belajar di kerajaan utara ada South, Kak? Iya. Kalau kita nggak lewat itu dulu, Kak, apakah kita bisa main kosnya Demokrat? Bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Nah, karena kita udah establish kan yang bagaimana kita tutup pintu 45, 44, kita lewat proses yang panjang sehingga sekarang kita dengan mudah kan, Kak, bilang kos Demokrat, betul kan, Kak? Betul. Nah, itu mantap. Jadi, thank you. Sama-sama, Kak, thank you ya. LT, udah mengerti LT? Bisa, Mice. Oke. Ya, Mah, ada pertanyaan lagi? Jadi nanti kita malam ujian ini ya. Kita mau tanya pertanyaan tentang renungan pagi hari ini. Dan yang kedua, ujian hari Jumat dari nomor 11 sampai 20 kita ulang lagi ya. Jadi tolong dilihat-lihat lagi. Kita hafalin, jangan hafalin jawabannya ya, tapi hafalin konsep-konsepnya. Jadi nomor 11, 20, dan juga renungan pagi ini kita mau jadikan ujian nanti malam. Boleh? Try out ya. Bisa saudara-saudara ya, Kak Chen, LT, dan semua yang mau ikut partisipasi ujian, dipersilakan. Oke? Oke, saudara-saudara, waktu sudah sangat semakin dekat, saudara-saudara. Kerahkan semua kesempatan, tenaga, pilihan untuk pilih, mendedikasikan waktu, pikiran ini untuk mengisi apa saja yang bisa membuat kita mempertahankan kebenaran itu adalah benar. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara lagi pelajari, apa yang lagi diuji, ya, itu enggak sama sekali memberatkan orang yang benar-benar mau selamat. Karena orang-orang yang benar-benar mau selamat akan selalu berpikir kalau dia akan mempertanggungjawabkan semua kebenaran yang dia anggap benar di pengadilan, betul? Oleh karena itu, dia nggak akan sama sekali bilang semua ujian, semua pelajaran ini dia nggak akan bilang berat karena dia punya tujuan selamat dan mau menyatakan, mempertahankan kebenaran yang sekarang sedang diinjak-injak orang dunia. Bisa, saudara-saudara? Iya.
Ingat tadi punya kutipan pertama. Saya adalah saya karena saya pilih saya, betul? Mau jadi apa? Saya ada hak liberal dalam power of choice. Itu dia. Kalau saya pikir, aduh berat, karena saya pilih untuk pikir itu berat. Saya dibelenggu oleh dosa keberatan. Tapi kalau saya bilang, hey, kamu pikiran berat, kamu pergi, apakah bisa langsung diusir dengan kuasa Roh Kudus? Ya. Dosa. Saudara-saudara ya. Banyak orang yang tinggalkan MSOP karena bilang pelajarannya terlalu berat. Saudara-saudara, itu roh harus sudah segera dihapus. Karena, saudara-saudara, kebenaran inilah yang sedang ditunggu-tunggu dunia. Di mana sekarang ini sedang ditutup rapat oleh setan supaya orang nggak bisa tahu bahwa time is short. Betul, Kak Chen? Betul. Betul. Kak Chen bisa lihat nggak? Orang lagi tunggu-tunggu Rusia, ternyata ini. Apakah memang benar-benar bukan, Kak Chen? Kalau memang sekarang sudah dekat sekali, Kak Chen. Itu dia, Kak Chen, ya? Oleh karena Rusia. Betul, Kak Chen. Ya, jadi butuh komitmen dari saudara-saudara, saya mau bilang. Komitmen yang berapi-api, semangat yang nggak kenal lelah untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebenaran, dan ini semua buat Tuhan, bukan buat oknum tertentu. Iya, buat ini, bukan Randy Tauran, bukan siapa, bukan buat benefit siapa-siapa, buat benefit kerajaan surga, buat Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya. Iya. Ya? Iya, Oke, iya. saudara, tetap semangat dalam iman dan perjuangan hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Apakah ada pertanyaan? Halo, Chen. Iya, Mama Soisa. Apa tadi ya? Kak Chen Yang mana? Oke, Kak Chen tadi bilang apa, Kak Chen? Silakan diulang. Yang mana ya, Mas Wi? Yang kayaknya kayak yang Rusia itu loh, Kak. Oh iya. Yang Rusia tadi. Iya, Chen. Oh iya. Nah, kita bilang tadi Mas Wisa, kalau kita lihat di 1989 itu ada USSR atau negara, dan di Daniel 11 ayat 11 kita lihat Demokrat kan, sedangkan Demokrat itu partai. Jadi kita nggak peduli dia mau negara atau dia itu partai, yang kita peduli adalah dia punya karakter. Yang kita lihat karakternya sama, itu sudah masuk. Dia Iya. yang menyerang. Bukan cuma jalan apa. Iya, bisa Mama Suisa. Boleh, boleh Kakak Chen. Makasih. Thank you ya Kak Chen. Thank you ya Mama Soisa. Oke, LD, Apuco bisa ikuti sayang?